Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas RSOD kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Alvin Yasser Susatyo dengan NRP 50042011150. Dan saya Dia Gayatri dengan NRP terakhir 154. Di sini kami akan mempresentasikan dua soal yang telah diberikan, yaitu nomor 4 dan juga nomor 5. Yang pertama adalah soal nomor 4. Tuliskanlah mekanisme reaksi dan proses reaksi secara lengkap dari reaksi di bawah ini. Tentukan pula konfigurasi untuk reaktan dan produk yang terbentuk. Sebelum ke soal, saya akan menjelaskan tentang apa itu konfigurasi RS. Konfigurasi RS mengacu pada pengaturan spasial atom karbon C chiral. Konfigurasi RS biasanya relevan dalam molekul organik, di mana karbon terikat pada 4 substituen yang berbeda. Jenis konstruksi ini menciptakan dua kemungkinan enantiomer. Konfigurasi RS menggunakan aturan untuk menggambarkan posisi relatif dari setiap ikatan di sekitar atom karbon chiral. Konfigurasi RS didasarkan pada aturan prioritas Chan-Ingold-Bellot. Untuk tahapan menentukan konfigurasi sistem RS ini, yang pertama menentukan prioritas berdasarkan nomor atom pada gugus fungsi yang terikat langsung pada atom C chiralnya. Nomor atom lebih tinggi mendapatkan prioritas disusul oleh gugus dengan nomor atom yang lebih rendah. Nomor yang lebih rendah dianggap sebagai prioritas terakhir. Yang kedua, prioritas lebih rendah diposisikan menjauhi wajah pengamat atau di belakang bidang kertasnya. Dalam proyeksi Fischer ini, prioritas terendah diletakkan pada posisi yang vertikal. Yang ketiga, urutan prioritas yang sesuai arah putaran jarum jam, berarti putar kanan disimbolkan dengan huruf R. Sebaliknya, bila urutan prioritas berlawanan arah putaran jarum jam, berarti putar kiri disimbolkan dengan huruf S. Yang keempat, bila posisi atom prioritas terendah menjauhi wajah pengamat atau berada pada posisi yang vertikal, kemudian menghasilkan arah putar kanan, maka molekul tersebut menghasilkan konfigurasi R. Sebaliknya, bila menghasilkan arah putar kiri, maka molekul tersebut menghasilkan konfigurasi S. Yang kelima, bila posisi atom prioritas terendah mendekati wajah, maka pada arah putar R, berarti arah putar sebenarnya adalah mengarah pada arah putar S, berarti arah putar sebenarnya adalah di sebelah kiri. Kembali ke soal, di sini sudah diketahui reaktannya. Di sini terjadi reaksi reduksi keton menjadi alkohol. Nah, bisa diketahui di sini konfigurasi reaktan awal adalah R. Karena dapat diketahui di sini prioritas pertama adalah Cl. Prioritas kedua adalah rantai karbon, dan prioritas terakhir atau prioritas ketiga adalah metil. Di sini dari urutan keempat, 3, dan 2 dapat diurutkan dari Cl ke karbon, ke rantai karbon, dan ke metil. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa konfigurasinya adalah R. Dalam reaksinya, di sini dapat dilihat NaBH4 akan mereduksi keton. Next. Nah, dari sini NaBH4 akan menggunakan elektronnya untuk menyerang gugus karbonil. Gugus karbonil kemudian akan mendorong elektronnya menuju atom oksigen. Dari sini oksigen dapat dilihat mempunyai muatan negatif. Next. Nah, atom oksigen yang bermuatan negatif di sini akan menggunakan elektronnya untuk menyerang atom hidrogen pada molekul air. Alhasil akan terbentuk gugus fungsi hidroksi dan menyisakan ion hidroksida yang mana akan dipasangkan dengan ion natrium sehingga menghasilkan molekul NaOH. Jadi next. Reaksi yang kedua adalah reaksi substitusi oleh natrium etoksida. Di sini yang menjadi substituen atau yang menjadi gugus penyerang adalah etoksi. Etoksi akan menyerang karbon di mana Cl berikatan di situ. Yang tadinya senyawa reaktan adalah R, bisa disebut. Yang tadinya senyawa ini R
setelah diserang oleh gugus metoksi, bisa di next. Metoksi akan langsung menggantikan sel tersebut secara langsung. Nah, metoksi ini masuk melalui belakang atom Cl yang mana konfigurasinya dapat dilihat di produk ini. Dari sini bisa dilihat dari prioritas pertama, yaitu gugus fungsi etoksi yang pertama, kemudian yang kedua adalah rantai karbon, dan prioritas ketiga adalah metil. Di sini dapat diketahui bahwa konfigurasi produk adalah S. Bisa next. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 5, reaksinya sama, tuliskan mekanisme reaksi dan produk reaksi secara lengkap dari reaksi di bawah ini. Jelaskan pula termasuk ke dalam reaksi jenis apakah mekanisme yang terjadi. Oke, yang pertama di sini ada senyawa yang disebut sebagai 5-kloro 4-metil propanon. Di sini terdapat 2 gugus fungsi. Yang pertama adalah gugus halida dan juga gugus karbonil. Reaksi ini terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap reduksi dari gugus NaBH3 sendiri. Untuk tahap pertama itu ada adisi nukleofilik. Apa itu adisi nukleofilik? Jadi adisi nukleofilik adalah suatu reaksi adisi yang melibatkan reaksi antara senyawa kimia dengan ikatan pi dengan elektrofilik yang kekurangan elektron. Dengan reaktan kaya elektron disebut juga sebagai nukleofil, yang diikuti dengan hilangnya ikatan rangkap dan pembentukan 2 ikatan sigma. Oke, pada tahap adisi nukleofilik ini, pada tahap pertama reaktan akan direaksikan dengan NaBH3. Reaksi ini merupakan reaksi reduksi dari keton untuk menghasilkan gugus fungsi hidroksi. Karena terdapat pemutusan ikatan rangkap reaksi, ini juga dapat disebut sebagai reaksi adisi nukleofilik. Bisa di next. Nah, elektron dari boron ini akan menyerang karbon dari gugus karbonil yang mengakibatkan elektron ikatan rangkap terdorong kepada atom oksigen. Selanjutnya, elektron ini akan mengakibatkan atom oksigen menjadi bermuatan negatif. Berikutnya, kelebihan elektron pada oksigen akan digunakan untuk menyerang atom hidrogen pada molekul air. Hidrogen pada molekul air akan berikatan dengan atom oksigen dan membentuk gugus hidroksi. Sedangkan ion hidroksida yang tersisa akan berikatan dengan ion natrium untuk membentuk senyawa natrium hidroksida. Oke, selanjutnya pada tahap tadi itu merupakan substitusi nukleofilik 2. Apa SN2 itu? Jadi mekanisme reaksi SN2 ialah proses mekanisme yang dilakukan dalam satu tahap, di mana ketika ikatan pada gugus pergi mulai putus bersamaan dengan terbentuknya ikatan pada nukleofiliknya. SN2 ini melibatkan tumbukan nukleofil. Tadi nukleofilnya itu ETO dengan karbon substrat yang mengandung gugus pergi atau Cl- pada reaksi di sini. Oke, pada tahap kedua, senyawa 5-kloro 4-metil 2 heksanol ini akan direaksikan dengan etoksi natrium dengan pelarut aseton 99% dan juga air sebanyak 1%. Oksigen yang bermuatan negatif akan menyerang karbon yang berikatan dengan halida, menyebabkan elektron ikatan antara karbon dengan Cl terdorong sehingga terbentuknya ion klorida. Nah, ion klorida ini kemudian akan berikatan dengan ion natrium dan pembentuk garam NaCl. Baik, terima kasih untuk soal kami dari kelompok 15 sudah selesai untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.